Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan proyek ujian akhir semester mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan judul Dampak Online Shop terhadap Transaksi Online di Masa Pandemi. Berikut anggota kelompoknya. Yang pertama, saya Andika Lipian. Saya Dian Novita. Saya Dini Mariawati. Saya Faizuddin Al-Qasam. Saya Fatih Ahmad. Untuk Toto Dati Widayato sedang berhalangan hadir. Selanjutnya, masuki bab pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang terakhir, batasan penelitian. Masuki yang poin pertama, latar belakang. Dengan pesatnya teknologi membuat suatu kinerja semakin mudah, seperti halnya aplikasi e-commerce. Seperti contohnya itu Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya, yang dimana mempermudah pengguna dalam bertransaksi online. Menurut Bank Indonesia mencatat bahwa kinerja aplikasi e-commerce membuat transaksi meningkat. Dan hal ini yang kami akan bahas dalam proyek ini. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, apakah online shop memberikan dampak positif dalam transaksi online di kala pandemi? Yang kedua, online shop mana yang paling banyak digunakan untuk transaksi online? Yang ketiga, apakah online shop menjadi hal yang efektif untuk bertransaksi? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui efektivitas online shop untuk bertransaksi online. Yang kedua, mengetahui seberapa pesat peningkatan transaksi yang terjadi pada pandemi. Yang terakhir, mengetahui online shop yang sering digunakan untuk bertransaksi. Selanjutnya, batasan penelitian. Yang pertama, kegiatan bertransaksi di penelitian ini hanya mencakup kegiatan membeli. Yang terakhir, dalam penelitian ini kami hanya menggunakan metode kuesioner. Selanjutnya, memasuki bab kedua, landasan teori yang memiliki poin online shop, transaksi, dan Google Form. Selanjutnya, online shop merupakan perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan fungsi lainnya. Salah satu contohnya platform e-commerce, di mana cakupan ini meluas dalam komunikasi sesama pengguna. Selain elektronik, ada pun basis data dan pengolahan data yang membuat cakupan ini luas. Jika elektronik dan ini saling terhubung, maka cakupan ini akan terjadi dengan baik. Selanjutnya adalah transaksi. Pengertian transaksi secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Dalam suatu kegiatan transaksi akan ada yang mengurusinya yang sering kita sebut sebagai administrasi transaksi. Dialah yang mencatat perubahan keuangan yang dilakukan secara teliti menggunakan metode tertentu. Selanjutnya, Google Form. Google Formulir merupakan salah satu komponen layanan Google Docs berbasis web. Aplikasi ini sangat cocok untuk mahasiswa, guru, dosen, pegawai kantor, dan profesional yang senang membuat kuis, form, dan survei online. Fitur dari Google Form dapat dibagi ke orang-orang secara terbuka atau khusus kepada pemilik akun Google dengan pilihan aksesibilitas seperti read-only atau hanya dapat membaca, atau editable atau dapat mengedit dokumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatih. Masuki bab ketiga, metodologi penelitian yang akan dibawakan oleh Fatih Ahmad. Pada Fatih Ahmad, saya persilakan. Memasuki bab ketiga, yaitu metodologi penelitian, yaitu diagram penelitian, lokasi dan objek penelitian, teknik pengumpulan data. Selanjutnya, yang pertama adalah diagram penelitian. Diagram penelitian berikut ini adalah
Diagram alur yang digunakan sebagai acuan dan pelaksanaan penelitian. Mulai, selanjutnya menentukan dan memasukkan objek penelitian. Selanjutnya pengumpulan informasi. Selanjutnya menganalisa informasi. Selanjutnya menganalisa. Selanjutnya penjelasan analisa. Dan selesai. Selanjutnya, lokasi dan objek penelitian. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka kami memutuskan untuk menggunakan bantuan aplikasi Google Form, di mana aplikasi ini berguna untuk menyebar kuesioner secara cepat dan luas melalui link yang dibagikan kepada subjek penelitian. Objek yang kami jadikan penelitian untuk pengumpulan data ialah orang yang menggunakan online shop untuk bertransaksi online. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Daftar pertanyaan dibuat dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda atau multiple choice question dan pertanyaan terbuka atau open question. Selanjutnya, Masuki bab keempat. Hasil dari pembahasan yang akan dibawakan oleh Dian Novita dan Faiz Al-Qasam. Pada Pak Dian dan Faiz, saya persilakan. Oke, untuk bab 4 tentang hasil dan pembahasan, terdapat poin-poin sebagai berikut, yaitu hasil kuesioner, pengolahan data dengan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan korelasi dan regresi. Yang pertama, hasil kuesioner. Dari hasil kuesioner yang kami lakukan terdapat 21 responden yang memberikan tanggapan mengenai beberapa pertanyaan berupa yang pertama, aplikasi online shop apa yang sering Anda gunakan? Yang kedua, selama pandemi COVID-19, Anda lebih memilih untuk berbelanja online atau offline? Yang ketiga, selama pandemi, berapa kali Anda melakukan transaksi online atau berbelanja dalam waktu 1 bulan? Berikut adalah hasil diagram dari pertanyaan selama pandemi COVID-19, Anda lebih memilih untuk berbelanja online atau offline. Berdasarkan diagram ini, 17 dari 21 orang, sebanyak 41% responden menjawab lebih memilih bertransaksi online daripada offline di kala pandemi. Poin 5 di sini menunjukkan keterangan sangat setuju, yang keempat setuju, ketiga kurang setuju, yang kedua tidak setuju, lalu yang pertama sangat tidak setuju. Selanjutnya, hasil kuesioner dari pertanyaan aplikasi online shop apa yang sering digunakan. Berdasarkan hasil yang kami dapat dari 21 responden, sebagian besar menggunakan online shop Shopee sebanyak 57,1%, lalu Tokopedia sebanyak 28,6%, sisanya menggunakan Lazada sebanyak 14,3% untuk bertransaksi online saat pandemi. Selanjutnya ada hasil kuesioner dari pertanyaan selama pandemi, berapa kali Anda melakukan transaksi online atau berbelanja dalam waktu 1 bulan. Berdasarkan diagram ini, sebanyak 28,6% dari 21 responden melakukan transaksi online sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Sisanya dilakukan sebanyak lebih dari 5 kali, 23,8%. Selanjutnya, pengolahan data dengan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, korelasi, dan regresi. Yang pertama ada distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi berdasarkan kuesioner skala Likert tentang seberapa efektif penggunaan online shop untuk bertransaksi online di kala pandemi. Dalam tabel berikut terdapat keterangan P sebagai pertanyaan, lalu STS, TS, KS, S dan SS adalah keterangan jawaban, lalu total dan rata-rata, ada frekuensi dan rata-rata juga. Sebanyak 76,19% responden menjawab sangat setuju, yaitu SS, dengan rata-rata 16 frekuensi. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi banyaknya transaksi yang dilakukan dalam sebulan. Dalam tabel berikut terdapat keterangan jumlah transaksi, turus, frekuensi, dan rata-rata. Dari tabel ini bisa dilihat sebanyak 52,38% dari 11 responden menyatakan melakukan 1-2 kali transaksi dalam sebulan. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi aplikasi online shop yang sering digunakan untuk bertransaksi. Sebanyak 13 responden dari 21 responden
menggunakan aplikasi online shop untuk bertransaksi. Selanjutnya ada ukuran pemusatan. Yang pertama ada modus data pada aplikasi online shop. Bisa dilihat Shopee memiliki turus paling banyak dengan 13 frekuensi, menjadikan aplikasi online shop yang paling sering digunakan dan dipilih. Selanjutnya ada min data transaksi online dalam sebulan. Dalam tabel berikut ada interval, frekuensi kumulatif, tepi kelas bawah dan atas, nilai tengah, lalu nilai tengah dikali frekuensi. Untuk min sendiri, rumusnya adalah total dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan frekuensi. Jadi sama dengan frekuensi yang kami dapatkan adalah 21 responden dibagi dengan total dari frekuensi dikali nilai tengah 61,5 sama dengan 2,93. Kami buatkan menjadi 3, jadi rata-rata transaksi online dalam sebulan yang dilakukan adalah 3 kali dalam sebulan. Selanjutnya ada median dari data transaksi online dalam sebulan. Dalam tabel berikut ini terdapat interval, frekuensi kumulatif, tepi kelas atas dan bawah, nilai tengah, lalu frekuensi dikali nilai tengah. Untuk median sendiri, rumusnya adalah tepi bawah atau letak median ditambah dengan setengah frekuensi dikurang dari keseluruhan frekuensi dibagi dengan frekuensi kumulatif lalu ditambah dengan interval. Jadi median yang kami dapatkan dari data transaksi online sebulan adalah 2,5 letak mediannya ditambah dengan 10,5 setengah dari frekuensi ditambah dengan dikurang dengan 11 frekuensi dibagi dengan 16 dikali 1 intervalnya sama dengan 2,47. Lalu yang keempat ada min data usia responden. Dalam tabel ini terdapat interval, nilai tengah, frekuensi kumulatif, tepi kelas atas dan bawah, lalu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Untuk min sendiri rumusnya adalah total frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan frekuensi. Jadi data yang kami dapat 21 dibagi dengan 387 sama dengan 18,43. Kami buatkan menjadi 18. Jadi rata-rata data usia responden adalah berumur 18 tahun. Yang kedua ada ukuran penyebaran yang akan dijelaskan dan dibacakan oleh Dian Novita. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ukuran penyebaran. Kami menggunakan simpangan rata-rata dan variasi untuk mengukur penyebaran data pada hasil kuesioner banyaknya transaksi yang dilakukan dalam sebulan. Berikut tabel yang kami susun. Kami melakukan perhitungan dengan rumus simpangan rata-rata sama dengan jumlah frekuensi dikalikan oleh data KI dikurang rataan hitung dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 73,41 dibagi 21 sama dengan 3,5. Itu untuk simpangan rata-rata transaksi online dalam sebulan. Selanjutnya ragam variasi transaksi online dalam sebulan. Berikut tabel yang kami susun. Kami melakukan perhitungan dengan rumus di bawah ini. Simpangan pangkat 2 sama dengan jumlah dari frekuensi dikalikan data KI dikurang rataan hitung dibagi jumlah frekuensi. Yaitu kami dapat 222,07 dibagi 21 untuk jumlah frekuensi dengan hasil 10,57 untuk ragam variasi transaksi online dalam sebulan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, simpangan baku transaksi online dalam sebulan. Kami melakukan penghitungan dengan simpangan pangkat 2, akar pangkat 2, lalu pengakaran jumlah frekuensi dikalikan data KI dikurang rataan hitung pangkat 2 dibagi dengan jumlah frekuensi. Yaitu jika kami kalkulasikan 222,07 dibagi 21, kami mendapat hasil 3,25 untuk simpangan baku. Korelasi. Kami akan mengaitkan antara usia responden dengan rata-rata melakukan transaksi online dalam 1 bulan. Untuk usia 16 tahun, mereka melakukan rata-rata transaksi 1 kali dalam sebulan. Usia 18 tahun, 1-2 kali. Usia 20 tahun, 2-3 kali. Dan untuk usia 22 tahun, 3 kali atau lebih dari itu.
Bahasan selanjutnya adalah regresi. Berikut adalah tabel yang kami buat. Kami melakukan perhitungan dengan rumus di bawah ini, dan kami dapatkan yaitu 4 responden dikalikan hasil dari jumlah usia mereka, 76, dikurang dari total dari Y, yaitu 10, dibagi akar pangkat 2, total dari responden, dikalikan X pangkat 2, 4 dikali 1464, dikurang 76, yaitu X pangkat 2, 76 pangkat 2, dikalikan total dari Y, 10 dikalikan XY 200, dikurang Y pangkat 2, yaitu 10 pangkat 2. Pada akhirnya kami mendapatkan hasil regresi yaitu 277,8. Memasuki bahasan terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dari presentasi kami yaitu, dari hasil analisis dan pengolahan data yang kami dapat, online shop sangat efektif untuk bertransaksi online di kala pandemi, dan dibuktikan dengan meningkatnya transaksi online sebanyak 140 juta transaksi dalam tahun 2020. Dari banyaknya transaksi yang dilakukan, Shopee adalah aplikasi online shop yang paling sering digunakan sebagian responden untuk bertransaksi. Diikuti oleh aplikasi online shop lainnya seperti Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Saran dari presentasi kami yaitu, online shop sangat membantu semua kalangan dalam bertransaksi, namun tidak bisa dipungkiri, terkadang menyebabkan aplikasi sering terjadi error, delay, atau sulit untuk diakses. Oleh sebab itu, pengelola jasa aplikasi dituntut untuk terus memaintenance dengan baik agar hal ini tidak terjadi lagi dan aplikasi tetap bisa digunakan terus-menerus secara baik oleh para user. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga apa yang disampaikan barusan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.